Irate ricapak langit, nakin bolong kalompuan na. Nasabak lompo na pangain na rikat tengaseng, napikatuy ki, burak nea, tumalak birik na, tumalak birika. Anneteng singarak katojengang, angeram papasang. Pajarre kisadak nu, entengan sambayan nu, urangi anrong gurun nu. Anjos sambayang pananray, anjos sambayang ang menteng alepu, tae na mumarayan sangalin na wataraya. Anjos sambayang apa niya alepu ripotci, maklakbang ilalam pantaran. Ismun jalala batang kalengku lanya riatingku, atingku lanya ri nyawaku, nyawaku lanya ri nur, nur lanya ri Allah Ta'ala. Ya kun, ya kun, ya kun. At-tunggala! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Hari ini kita bertemu kembali dengan seorang tokoh yang talentanya banyak sekali. Dia seniman, aktivis, kemudian LSM, kemudian pencinta alam. Dia adalah Asmin Amin. Selamat sore, Pak Asmin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Panggil Pak Asmin atau? Udah tahu mulai jarang sekali nih orang panggil nama aku, orang panggil Teta. Oh, panggil Teta. Iya. Teta. Tapi kelihatannya kalau saya panggil Teta, repot juga karena saya lebih tua. Saya punya ketua RT pensiunan tentara, Oh, sudah umur 70 tahun. Itu dia panggil Teta juga sama saya. Teta itu bukan dibilang bapak, tetapi orang yang kebapaan. oh. Gitu kira-kira. Gitu. Teta Asmin. Ya. Teta Asmin di tempat kita ini, kita selalu mulai dengan siapa itu Teta Asmin. Ya. Lahir di Maros 20 Agustus tahun 60. Ya. Bisa cerita masa kecil Anda? Saya punya bapak seorang tentara. Ya. Kemudian dia jadi dandim di Maros. Hmm. Kemudian jadi ketua DPR di Maros. Saya dilahirkan di situ. Bapak saya pindah-pindah dari Jeneponto, dia mendapatkan istrinya yang menjadi ibu saya, kemudian pindah di Pangkep, kemudian tugas di Maros, kemudian dipindahkan lagi ke Makassar. Ya namanya anak kolong, kira-kira begitu. Nah, terus Tapi tidak pernah tinggal di Tangsi. kalau Nyaris. sebenarnya yang pernah tinggal di kompleks Mawas saja di Makassar. Oh, bukan di asrama. Bukan, kalau waktu di Maros itu ada rumah khusus disiapkan untuk ketua DPR kayak gitu lah. Nah, jadi bapak saya meninggal pada usia 85 tahun itu dengan pangkat terakhir itu Oversta. Letnan Kolonel. Letnan Kolonel. Sekolah SD, SMP. Saya SD, SMP, SD 3 SD. Satu di Mawas, kemudian ke Selayar, karena waktu saya di Mawas dulu pengaruh lingkungan, di SD Labuan Baji. Iya. Setelah itu pindah di SD Mawas. Di SD Mawas kelas 5, saya dipindahkan ke Selayar karena saya bolos 6 bulan, saya pergi jual ayam di Sentral. Didapat sama bapak saya dikirim ke Selayar. Di Selayar itu kebetulan paman saya jadi bupati, yang Rauf Rahman dulu itu. Iya. Nah, saya disekolahkan di sana, tapi tidak tamat juga karena belum selesai SD, paman saya itu sudah tidak jadi bupati lagi. Saya malah pindah di jalanan,
habis itu dipindahkan lagi ke Makassar di SD Mawas. Jadilah Bom Baji, Mawas dengan Selayar SD-nya. Jadi selama SD 3 sekolah. 3 sekolah. SMP SMP saya di SMP 1. selesai. Tinggal kelas, pernah tinggal kelas. Karena usia pada saat kelas 2 saya jual sepeda aku, kemudian saya jual barang antiknya kakakku Ilyas Samin. Kemudian uangnya itu saya pakai pergi ke Parepare, menyeberang ke Balikpapan. Tapi kehabisan uang di Balikpapan, saya balik lagi ke Parepare. Di Parepare saya didapat lagi sama kakakku. Jadi tinggal kelas. Tapi SMP tamat kan? Tamat SMP. SMP 1. SMP 1. SMA? SMA pertama saya sekolah di SMA PGRI. Nah, karena waktu itu sudah terlambat, terus saya juga dikeluarkan di sana karena saya pukul guruku. Karena kenapa saya pukul guruku? Waktu itu semua uang SPP ku saya belanjakan. Nah, kemudian waktu mau ujian saya tidak dikasih masuk karena belum bayar SPP. Waktu itu saya mohon-mohon karena saya takut juga sama Pace, sama orang tua. Karena kalau dia tahu pasti koperin saya dapat. Tetap tidak diberikan. Itu saya punya guru namanya kalau tidak salah Pak Napi. SMA berapa itu? SMA PGRI. SMA PGRI. SMA PGRI. Jadi saya baku gonceng dengan temanku yang namanya Arsal itu. Saya tolak sepedanya masuk di got. Itu saya sekarang sebenarnya masih ingat-ingat itu. Begitu. Karena saya tidak dikasih masuk di sekolahku. Tidak dikasih masuk ujian lah. SMA tamat? Tidak. Tidak tamat di SMA? Nah nanti setelah itu masuk SMA 1. Tamat di SMA 1? Tamat di SMA 1. Terus perguruan tinggi? Perguruan tinggi pertama saya masuk di UMI, tapi tidak lama kemudian saya keluar karena tidak ada arsitek di sana. Tidak ada arsitek. Terus mungkin 1-2 bulan saja karena saya dengar ada Popabri arsitek, saya di Popabri. Nah di Popabri kan di bawah bimbingan Unhas juga kan. Iya. Jadi semua dosen-dosennya dari Unhas. Saya kira kualitasnya hampir sama lah, dan kita studio juga di studionya Unhas. Oh, selesai? Saya tidak tahu apakah tidak diwisuda. Oh. Saya tidak diwisuda waktu itu karena saya kan membiayai diri sendiri. Saya jadi tukang las di Jalan Veteran. Saya gambar-gambar, karena saya waktu saya kuliah di Popabri, saya sudah masuk jadi honor di PU Kota Madi. PU Kota Madi itu saya sampai status 80%. Di situ saya sudah dapat uang sendiri. Gambar-gambar kalau orang mau urus IMB. Jadi saya sudah dapat duit di situ. Dan saya jadi tukang las di Jalan Veteran. Salah satu pagarnya yang terkesan yang saya bikin itu pagarnya Bupati Jeneponto Palangkai del Lago. Di Sultan Hasanuddin? Iya, saya bikin itu. Di Jeneponto juga dia punya kebun-kebun, saya bikinkan pagarnya. Begitulah pengalaman. Jadi sampai sekarang tidak ada gelar? Kayaknya begitu. Tapi kalau MBA-nya, BA-nya ada. Ada gelar BA. BA dari Popabri? Dari Popabri. Popabri. Iya. Oh, berarti sarjana muda arsitek. Sarjana muda arsitek. Sarjana muda. Sebenarnya hitungannya karena saya sudah studio, karena tidak diwisuda, sudah layak jadi sarjana arsitek. Cuman memang saya tidak pernah pakai. Kenapa saya tidak pakai? Karena ilmu itu saya tinggalkan setelah saya jadi draftman di Pacific Consultant International yang Tokyo, Jepang, untuk proyek Urgent Rehabilitation Project Makassar Port, Bintuang, Pantoloan, dan Bitung. Ya. Jadi kalau di situ saya masih menjadi, di gambarnya itu masih tanda tanganku sebagai chief draftman. Nah, begitulah petualangan saya. Tapi pada saat 86 saya menyadari bahwasanya kalau saya di pegawai negeri ini perlahan tapi pasti saya terseret ke neraka. Karena saya lihat perilaku orang-orang di sekitar saya yang menurut saya tidak benar lah.
Akhirnya saya keluar. Hmm. Saya digantikan temanku yang namanya Rosmayadi. Nah, terus sampai di luar, rupanya di luar lebih banyak pintu neraka. Tapi sempat jadi pegawai negeri kan? 80% status. 80% Ya, status sudah pegawai negeri. prajabatan. Oh, sudah prajabatan. Prajabatan. Oh, jadi belum ada NIP-nya ini. Belum, kan sudah bernip sebenarnya kalau prajabatan. Iya. Sudah dianggap gitu. Hmm. Makanya itu waktu saya digantikan sama Rosmayadi, tidak bisa dia pakai namanya. Hmm. Jadi A Rosmayadi. Asmin Rosmayadi. Nah, nanti setelah A Rosmayadi, baru Rosmayadi. Sekarang dia masih jadi, tidak tahu sudah pensiun apa enggak, tapi itu Rosmayadi. Saya satu letting dengan Tato Sujana, ada Tato Sujana. Kemudian ada Hasbullah Nur Alam, kemudian Hidayat, itu satu termasuk Ridwan yang di Kota Makassar ini. Kota Makassar di PO. Oh. Oke, kita tidak terlalu lama bicara soal sosok Asmin Amin. Ya. Sejak kapan Anda bergerak di bidang seni dan budaya? Orang kan lebih banyak mengenal Anda budayawan, seniman. Saya menekuni dunia pencinta alam. Ya. Kemudian saya masuk terjebak dalam tergiring menjadi aktivis lingkungan. Kemudian saya dirikan Walhi. Ya. Saya dirikan lembaga mitra lingkungan dulu, saya dirikan Walhi. Kemudian tergiring jadi di dunia LSM. Ya, di dunia LSM itu saya dirikan LPA, Lembaga Perlindungan Anak. Saya dirikan Anti Corruption Committee, yang Abraham Samad di situ. Kemudian banyak lagi lembaga-lembaga, termasuk FIK, Forum Informasi dan Komunikasi Organisasi Non Pemerintah. Saya juga akhirnya saya aktif memfasilitasi teman-teman seniman. Saya mau berkolaborasi antara gerakan-gerakan dengan seniman. Maka saya dirikanlah Lingkar Komunikasi Seniman Sulsel. Nah, itu bersama teman-teman saya aktif di situ. Dan rupanya ini hal yang menarik karena saya membandingkan itu, kalau gerakan seniman atau teater, itu kebenaran dilakonkan secara berpura-pura, secara guyonan. Tapi kalau politik, itu barang bohong dilakonkan seakan-akan benar. Nah, itu bedanya. Bedanya di situ. Nah, terus waktu saya di dunia LSM, saya beberapa kali bolak-balik Jepang. Karena ada proyek saya bersama dengan teman-teman, ada 2 profesor dari Jepang, termasuk Ohama di Osaka University, menggagas PLSD, Participatory Local Social Development. Itu yang sekarang menurut saya digunakan oleh Unhas dalam program Komdevnya. Itu hasil 4 tahun saya kerja bersama dengan Kyoto University, termasuk Tokyo University. Ada 2 profesor di situ, kemudian ada 1 profesor dari India. Kita kerjasama itu untuk ciptakan modul itu. Modul PLSD namanya, Participatory Local Social Development. Oh, partisipasi sebetulnya, partisipasi masyarakat ya. Iya. Oh, pada proses pembangunan seperti itu. Iya, kira-kira begitu. Nah, terus di sana saya lihat di mana kekuatannya Jepang ini. Kenapa begitu dia bisa mempertahankan tradisinya, tetapi dia menjadi negara modern dan menjadi masyarakat modern. Nah, saya mendapat jawaban di situ bahwasanya mereka itu sangat hebat dalam mentransformasi antara kearifan-kearifan masa lalu menjadi kekinian. Akhirnya saya bertekad waktu itu, kalau saya pulang ini dari Jepang, saya mau belajar soal budaya kita. Karena di dunia LSM, di dunia mana-mana itu kebudayaan tidak dijadikan sebagai pertimbangan penting, termasuk pada pembangunan, pada sistem pembangunan kita. Padahal itu adalah pembentukan karakter. Nah, dari situ saya ini tidak punya basis soal budaya.
tetapi saya belajar cepat untuk memahami kebudayaan kita. Karena saya prihatin, teman-teman ini, adik-adik mahasiswa kalau mau belajar soal kebudayaan, susah sekali cari narasumber. Ya. Padahal yang mereka mau pelajari adalah budayanya sendiri. Banyak yang dia temukan, tetapi by textbook. Orang-orang yang lepasan-lepasan kampus, yang dia terlalu konsisten pada menurut ini. Nah, saya lain. Saya belajar dari masyarakat. Yang saya anggap sebagai University of Life. Jadi saya belajar di jalanan, saya belajar di masyarakat, saya belajar pada budayawan lokal yang tidak punya ijazah. Itu sih yang saya nemu. Nah, kalau saya melanjutkan, saya menemukan apa yang menjadi dasar kebudayaan kita orang Bugis Makassar. Itu dasarnya begini. Sehebat apapun kita sembunyikan kita punya aib, ada dua yang tahu. Kita sendiri dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Tuhan kita. Kalau misalnya kita sudah tidak punya rasa malu pada diri sendiri dan pada Allah, itu sudah parah. Itu kalau menurut orang Bugis bilang, Tania tahu. Kalau orang Makassar bilang, Teh tahu. Dari sedasar itulah kemudian muncul istilah siri, malu. Tapi siri itu multi pengertian. Siri itu adalah key of symbol, kunci dari kemanusiaan kita. Makanya itu dibilang, kau dek gagas siri, natania tahu, pun natena siri natia tahu. Kalau kau tidak punya malu, maka kau bukan manusia. Begitulah kebudayaan kita menganggap siri itu mengedepankan rasa malu di atas semua sistem nilai. Mengedepankan rasa malu di atas semua sistem hukum. Kalau kita pulang ke rumah, kemudian kita temukan istri kita bersama lelaki lain, tidak ada lagi hukum di situ. Gerek dua-dua, bunuh dua-dua. Nah itu yang saya maksud dengan mengedepankan rasa malu di atas semua sistem hukum. Ya, tapi kan gini, Ben ya. Kalau menurut Anda kan ini dari beberapa diskusi-diskusi saya sama antropolog gitu. Kadang-kadang memang budaya itu terkikis dengan peradaban. Ya. Walaupun peradaban masa lalu, peradaban kekinian, peradaban masa depan. Saya kurang paham sampai sejauh mana kebudayaan orang Sulawesi Selatan yang seperti Anda katakan tadi itu terpengaruh oleh peradaban yang ada. Karena kalau kita lihat basically kebudayaan Bugis Makassar itu kan lebih banyak bertutur. Secara fisik tidak kelihatan. Artinya begini, kalau kita di Jawa misalnya walaupun itu panjang, secara fisiknya ada candi, ya, ada kuburan-kuburan leluhur yang mereka betul-betul memeliharanya seperti itu. Tapi itu kan bukan lahir dari kebudayaan, lahir dari nurani manusianya sebetulnya, ya kan? Kenapa kita tidak seperti di situ, di mana masalahnya? Itu yang saya bilang, kita gagal menginternalisasi karakter dasar kita. Kita gagal pada transformasi. Seperti saya kasih contoh. Ada 4 nilai utama ya. Banyak nilai tetapi ada 4 nilai utama. Warani, mageteng. Ya. Keberanian itu harus disertai dengan konsistensi. Ya. Kalau Anda berani, harus konsisten. Ambil satu contoh. Wah, ini gubernur kita harus jatuhkan karena begini. Tiba-tiba dia disogok, dia masuk angin. Dia jual ideologinya, dia dihianati semua teman-temannya. Tania tahu, bukan dia tahu. Itu. Kemudian maca malempu. Seluruh kecerdasan itu harus disertai dengan kejujuran. Kalau ada kiai ulama tidak jujur, maka dia akan menafsirkan ayat-ayat, tafsir-tafsir
Dia menafsirkan itu untuk kepentingan membela keburukan pemimpin. Tania tahu. Hmm. Seorang doktor profesor yang membuat justifikasi untuk membenarkan kelakuan buruk pemimpin, itu juga Tania tahu. Kalau kita pintar, kita tidak jujur, kita pulang kampung, kita bodoh-bodoh kiman desa, kepala desa, rakyat, dan lain-lain. Tania tahu. Jadi berdasarkan tafsir kebudayaan Ya. saya menafsir. Kita ini memang sementara dipimpin oleh Tania tahu. Kita dipimpin oleh bukan manusia. Nah, itulah karena kita tidak konsisten menginternalisasi pada karakter kita. Dan perlu dipahami, di masyarakat tidak ada 3 sistem hukum yang masih hidup subur. Pertama, sistem hukum positif, sistem hukum negara. Itu dia punya regulasi, dia punya pengikut. Kemudian sistem hukum adat, ada regulasinya, ada nilai di situ, ada juga pengikutnya. Sistem hukum agama, ada nilai di situ, ada juga pengikutnya. Kita tidak berhasil mengambil benang merah dari ketiga sistem hukum ini. Makanya kita kacau balau. Ya. Salah satu contoh, dulu pemerintah pernah mengizinkan supaya majalah Playboy itu boleh terbit. Gue marah ini hukum agama. Malah dia memberontak. Nggak jadi. Dan banyak lagi contoh-contoh. Contoh yang paling konkret, kalau Anda mau jadi bupati, 3 yang Anda hubungi. Kepala desa, tokoh agama, tokoh adat. Iya. Nah, itu artinya mereka masih hidup dan punya regulasi dan punya kekuatan. Nah, kita di sini tidak berhasil. Salah satunya yang berhasil itu justru di Bali. Di Bali itu mereka berhasil mengambil benang merah dari ketiga sistem hukum ini. Contoh, tidak akan mungkin IMB pemerintah keluarkan kalau tidak sesuai, tidak ada ciri Balinya. Kalau lebih tinggi dari pohon kelapa, tidak mungkin. Kalau misalnya nyepi, mulai Kristennya, Katoliknya, Islamnya, nyepi semua. Semua perangkat-perangkat negara, bandara, disepikan, ditutup semua. Dan yang bertugas mengawasi itu Pacalang. Pacalang ini adalah perangkat adat. Jadi mereka berhasil menarik benang merah. Di suku-suku lain ini gagal. Nah, Kenapa sebetulnya? Pemerintah terlalu dominan. Dia tidak mengambil hukum adat sebagai program utama untuk memasukkan pada hukum positif. Terlalu western. Contoh yang paling konkret, betapa lamanya baru kita berhasil membuat KUHP sendiri yang produk Belanda itu. Ya. Jadi dalam hal lain juga kita lebih seperti sistem demokrasi kita selalu western. Kita menganggap bahwasanya produk-produk barat itu lebih bagus. Dan kita lihatlah orang-orang yang mau selesai jadi sarjana. Kalau dia bilang menurut Imam Lapeo tidak laku itu. Kalau menurut Syekh Yusuf Al-Makassari tidak laku. Nanti menurut profesor ini, profesor yang lepasan Harvard. Jadi lepasan luar. Filsuf-filsufnya juga harus lepasan luar. Kalau dia bilang menurut Sayyidina Umar bin Khattab, tidak laku. Apa masalahnya sebetulnya? Di mana masalahnya? Jadi tanya orang-orang perguruan tinggi itu. Tanya orang-orang yang menurut saya dia melakukan kejahatan terhadap kebudayaan kita. Kan masalahnya sekarang begini, Min. Westernnya. Saya nggak mengerti ya. Dari produk pemerintahan, artinya ini kan harus ada proses politik yang bergerak. Ya. Karena politik itu kan menuju kepada kekuasaan misalnya ya. Sehingga kita kehilangan identitas kebudayaan. Ya. Menurut saya itu yang hilang. Seperti kalau kita mengatakan tadi bahwa saya tadi malam sebelum wawancara sama Anda saya harus banyak belajar. Saya baca bukunya Pak Matulada Latoa. Seperti Anda yang katakan tadi bahwa pemimpin itu macana dan warani. Artinya dia harus profesional dan dia
Warani itu bukan karena pemberani saja, tapi punya integritas, punya ketegasan, punya konsistensi, kan seperti itu. Nyali. Punya nyali. Apa yang menjadi dasar undang-undang, ya itu jalanin seperti itu. Bahwa dia harus profesi. Tapi kan produk politik sekarang kan tidak melahirkan itu. Nah, ini problem besar. Partai itu adalah lumbung pemimpin bangsa. Iya. Tapi lihatlah kelakuan partai itu. Yang dagang sapi dan segala macam. Yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagai sebuah organisasi. Sebuah organisasi itu kan harus ada pengkaderan, ada pertemuan reguler. Kan tidak, 5 tahun sekali baru aktif. Itu yang selalu setelah dia gagal mendapatkan membuat pemimpin di kalangan sendiri, dia jual beli dengan orang lain. Itu yang selalu saya katakan dalam beberapa diskusi saya sama politisi di podcast ini. Kan saya selalu bilang, filosofi partai itu ada 3. Pertama konsolidasi, yang kedua distribusi, yang ketiga kontestasi. Konsolidasi itu adalah seperti yang Anda bilang, pengkaderan, buat visi misi, buat platform. Ya kan? Kemudian distribusi, bagaimana partai itu mendistribusi platformnya tentang budaya, tentang saya potong. Terus kenapa dia terlalu hanya fokus pada kontestasi saja? Kenapa kita tidak meniru Tewajo? Iya, orang Wajo. 39 yang dipilih oleh rakyat dari tiga komunitas. Kemudian 39 ini membuat visi dan misi tentang kerajaan. Mereka yang bikin. Ya. Nah, setelah jadi, mereka pilih, mereka mencari siapa-siapa kira-kira yang cocok memimpin dengan visi negeri seperti ini. Ya. Setelah dipilih, maka cukuplah 40. Itulah yang disebut ada petep pulau. Ya. Nah, setelah itu mereka bilang, mereka yang mendeklarasi. Kami sudah menunjuk Anda, memilih Anda sebagai Arung Tuwajo. Maka panggillah kami akan datang. Ya. Perintahkanlah, kami akan kerjakan. Berbicaralah, kami akan mendengar. Jadi rakyat akan mendeklarasi. Sekarang para bupati itu dibuatkan visi dan misi oleh konsultan politik. Dia tidak paham sama sekali. Dan tidak terinternalisasi pada dirinya. Dan dia tidak merasa bertanggung jawab dengan visi misi. Tapi kan di zaman itu, distribusi aturan itu kan jalan. Artinya masyarakat. Iya. Oh iya. Artinya masyarakat paham aturan main itu karena memang pemegang kunci kekuasaan mendistribusi itu ke rakyat. Nah, itu dia. Itu kita gagal transformasi. Itu. Kita gagal mentransformasi. Politik itu daya upaya untuk mendapatkan kekuasaan. Kekuasaan ini barang mulia. Karena tujuannya jelas. Mensejahterakan orang, membuat orang nyaman, membuat orang aman. Bukan memperkaya diri sendiri dan kelompok. Kalau itu kejahatan itu terhadap kebudayaan. Dan itulah yang saya bilang. Kita ini sementara dipimpin oleh bukan manusia. Karena mereka gagal itu menginternalisasi pada karakter. Karakter kebudayaan yang diwariskan oleh leluhur kita bagus sekali. Bagus sekali. Misalnya satu contoh, diingatkan. Japok buku tajappo pau-pau. Tulang belulang bisa hancur membusuk, tetapi janji yang kau sudah ucapkan tidak akan pernah membusuk, karena Allah catat. Ini yang begini-beginian tidak muncul dan tidak terinternalisasi. Karaim paballe-balle ya, ni pinawang iri kongkong. Itu pemimpin yang suka berbohong, itu diikuti oleh anjing. Anjing itu suka menggonggong dan penjilat. Kan fakta-fakta itu kelihatan. Tetapi yang kearifan-kearifan ini tidak terinternalisasi dan tidak diajarkan pada generasi-generasi kita. Banyak sekali kegagalan-kegagalan yang kita lakukan. Kita tidak berhasil mendidik anak bangsa ini. Kita biarkan anak-anak kita dididik oleh YouTube. Kenapa pemerintah tidak menseleksi apa hasil-hasil dari YouTube itu? Nah, lihatlah anak-anak kita sekarang. Jadi memang ini tidak serius ini pemerintah ngurusin bangsa.
Jadi banyak hal yang menurut saya yang meyakinkan bahwasanya memang kita lagi kacau. Nah, Karena itu persoalannya kan kalau kita mengatakan bahwa pemerintah kacau, saya juga kadang-kadang risau juga melihat bahwa tidak ada orang yang kayak Asmin misalnya, cuma saya sama Asmin yang bisa begitu. Tidak banyak orang yang sepakat sama kita untuk menampilkan itu. Saya selalu mengatakan bahwa teman-teman di politik, kenapa sih selalu kita berdasarkan kepada elektabilitas dan popularitas? Padahal masih ada yang lebih penting dari itu. Apa itu? Etikabilitas. ya sepakat. Harus ada etikabilitas. Dia bisa jadi teladan buat kita atau tidak. Sepakat. Cuma kan sekarang Pak Asmin, kita pun kadang-kadang merasa berdosa. Saya pun juga merasa berdosa tidak melihat melakukan pembiaran seperti itu. Saya kadang-kadang terus terang kayak wali kota Makassar bikin statement kearifan lokal yang saya kadang-kadang ini orang begitu enggak ya? Bikin Makassar tidak terus apa lagi? Saya pikir di mana semua kita ini karena udah tidak kasih tahu. Pak Wali itu basi barania benda bukan tindakan. Di speaker. Besi barania itu magnet, besi magnet. Iya kan dibikin Pak Kandato. Saya bilang Pak Kandato awalan pah itu kan kata kerja. Kata kerja ya. Luka Pak Luka, balu Pak Balu. Iya, kan seperti itu menurut saya. Jadi tapi kan para seniman, para budayawan juga. Kalau saya secara memang kita di Sulsel ini gagal. Terus terang saya punya rasa malu sendiri. Terlepas dari statement politik, tetapi seorang yang mendalami budaya, saya malu dipimpin oleh orang Gorontalo. Iya. Memang kita sudah tidak punya. Itu yang saya bilang. Jadi bagaimanapun juga ada namanya genetika budaya. Setuju. Dalam darah saya, dalam darah orang-orang Bugis, orang-orang Makassar, biarpun sudah dia cucu kesekian, dia tinggal di Madagaskar, dia tinggal di Aceh, masih ada darah budaya. Itu yang saya maksud dengan genetika budaya. Dan itu melekat. Terlepas dari anak saya tidak mau berpolemik, tapi pendapat pribadi saya begitu. Tapi kan ke depan Pak Asmin harus kita memulai. Karena kan begini, yang menjadi masalah sekarang bagi teman-teman saya ya, di guru-guru besar yang kita khawatirkan, karena sekarang kan yang seperti Anda bilang tadi, ada transhumanisme, trans perubahan manusia, kemudian ada trans scientific, trans ilmu pengetahuan. Dalam beberapa penelitian, karena media sosial yang berkembang, akan muncul feodalisme baru. Kalau dulu feodalisme itu raja, datu, apa semua. Sekarang akan muncul feodalisme baru yang menguasai teknologi dan tidak sempat mengikuti teknologi. Kan itu yang terjadi sekarang. Kan kita harus cari formatnya ini Pak Asmin. Misalnya, coba Anda bayangkan kalau suatu ketika Anda WA cucu Anda atau anak Anda, apa kabarnya nak? Ya kan? Balasnya cap jempol. Terus kita mau bilang apa? Baru-baru ini baru 3 hari, saya menerima undangan dari seseorang. Dia titip undangan itu ke saya. Saya jadi ini persoalan kebudayaan. Saya jadi menulis bahwasanya saya ini dalam pola hubungan kita tidak pantas kau undang. Kenapa? Karena saya yang kasih kawin kok. Saya yang lamarkan kok. Saya yang bayarkan kau punya uang panai. Saya yang kasih masuk kau kerja di kantorku. Saya kasih masuk adekmu juga. Istrimu juga masuk di kantorku kerja. Dan hasil dari kantor itu, kau kasih belikan susu anakmu. Dan anakmu yang besar ini yang kau mau kasih kawin. Baru kau undang saya. Tidak pantas.
kebudayaan kita itu selalu mengedepankan asas kepantasan. Ini pasti rata, Sitina aja. Kau tidak pantas melakukan hal seperti itu kepada saya. Walaupun zaman berubah, tetapi kebudayaan kita juga mewariskan bahwa mengedepankan kesantunan di atas kecerdasan, di atas harta-harta yang dia miliki. Nah, jadi bukan saya yang marah, saya bicara soal budaya. Ini sudah tidak benar. Ini adalah gambaran bahwasanya orang-orang yang intelektual, yang katanya terpelajar, yang kiri kanan sudah ke luar negeri, tidak mengusung lagi kebudayaan kita, tidak melakukan lagi hal-hal yang pantas. Nah, ini hal-hal seperti ini dianggap sebagai sederhana, tetapi bagi saya tidak. Ini pergeseran yang luar biasa. Bahwasanya sedangkan dia sendiri, karena sudah hebat, sudah punya harta banyak, katakanlah, dan sudah pernah keliling dunia, dia mengabaikan itu. Dalam pemahaman saya, di samping Al-Quran, kitab suci kita adalah sejarah hidup kita. Kalau kita membaca dengan seksama sejarah hidup kita, maka kita bisa menemukan ini saya asalnya dari mana. Ya. Kemudian siapa-siapa yang pantas saya minta maaf karena saya punya rasa bersalah. Dan siapa-siapa yang pantas saya berterima kasih. Walaupun sebenarnya leluhur kita tidak merasa perlu memasukkan kata terima kasih pada perbendaharaan katanya. Adakah bahasa terima kasihnya bahasa Makassar? Tidak ada. Bahasa Bugis tidak ada. Memang tidak ada. Tetapi itu dilakukan dengan pangaderen, Ya. pangadakan. Sebagai contoh tadi, pangadakannya itu dia tidak undang saya, nabuntulia. Dia datang, nabuntulia. Sebagai rasa hormatnya, rasa terima kasihnya, dan lain-lain. Ada yang menarik kemarin waktu acara kawinannya itu yang di Barombong. Ada IAS juga. Itu datang anak KPJ. Dia ketua panitia pelaksana ulang tahun KPJ. Dia datang duduk bersimpu di depanku. Dia bilang, kubuntulikin deh. Bilang, kenapa? Saya mau bikin acara ulang tahunnya KPJ. Betapa santunnya. Itu. Anak jalanan yang KPJ. Yang sudah 16 tahun menjadi cari uang di jalanan lewat tren-tren. Itu masih punya kesantunan. Nah, itu yang menurut saya, wah ini pergeseran luar biasa. Jadi saya seakan-akan seperti marah, seperti binyere, apa, bukan. Bukan binyere. Ini kalian harus paham yang beginian. Apa yang harus kita lakukan Min sekarang kan? Apa yang Anda cerita ini kan kayak apa namanya ya? Kayak kita pukul gong gitu. Terus hilang gitu. Atau gemerincing, cing gitu. Hilang gitu. Tidak melekat. Iya. Tidak melekat, padahal kalau kita lihat secara filosofi, sesungguhnya semua manusia itu kan punya naluri. Ada yang seperti Anda bilang, ada pace, ada siri. Siri itu kan sebetulnya kalbu. Kalbunya ada. Tapi ini kan tidak keluar, itu yang saya katakan tadi. Misalnya bahasa Bugis, bahasa Makassar itu kan kaya sekali. Kaya. Misalnya jatuh. Bahasa Indonesia cuma satu, jatuh. Bahasa Makassar jatuh, tapanyo. Ya. Banyak banget. Seperti Anda juga katakan tadi. Orang tahu. Ada tahu, ada batang kale, ada apa. Banyak sekali yang seperti itu. Tapi kenapa kita kehilangan itu di dalam keseharian kita sebetulnya? Ya, itulah sistem pendidikan kita sangat jelas itu langsung menghancur. Jadi gini, ada perang kebudayaan. Perang kebudayaan itu ada tiga strategi penting. Kaburkan sejarahnya. Jadi
sejarahnya orang Pinrang itu jadi kabur. Kalau mau tahu sejarahnya orang Pinrang, nah, nanti pergi ke Leiden belajar. Ya. Kenapa begitu? Supaya kita tidak bisa berdiri pada identitas kita sendiri. Sejarahnya orang Bone, orang apa kabur. Anak-anak muda ditanya enggak tahu. Kenapa kau disebut sebagai misalnya orang Bontonompo? Apa itu dimaksud Bontonompo? Orang enggak tahu. Kata-kata begitu kan ada di balik ada peristiwa di balik, ada sesuatu di balik pada penamaan-penamaan itu kita enggak tahu lagi. Akhirnya kita tidak berhasil duduk pada berdiri pada identitas kita sendiri, kabur. Itulah sebabnya sampai gampang diinfiltrasi pada budaya asing. Yang kedua, hancurkan peninggalan-peninggalannya. Kebudayaan itu meninggalkan pertama tarian misalnya, syair-syair, kemudian artefak-artefak, monumen-monumen, benda-benda seni, persenjataan-persenjataan, dan kearifan-kearifan. Hancurkan itu. Monumen-monumen yang itu penanda. Ini kuburannya orang yang tidak dipelihara. Ada tugu yang penanda tentang perjuangan seperti yang di pantai itu. Ya. Pendaratan tidak dipelihara. Padahal itu pengingat. Pengingat peristiwa. Sesuatu peristiwa yang heroik, yang perlu dipahami oleh generasi kita. Itu dihancurkan. Kuburan-kuburan orang besar tidak terpelihara. Kemudian putuskan hubungan dengan leluhurnya. Kalau orang Goa diputuskan hubungan dengan leluhurnya, maka putus hubungan dengan Syekh Yusuf Al-Makassari, putus hubungan dengan Sultan Hasanuddin, seorang kesatria dan seorang agamawan. Kalau orang Takalar mungkin Pajonga dengan Le, putus hubungan dengan Kareng Polong Bangkeng, dengan Ranggon Den Romo yang begitu perkasa sampai akhir hayatnya. Kalau orang Jeneponto putus hubungan dengan Karen Tadata, yang dianggap sebagai jelmaan titisan dari Nabi Haidir, yang sebenarnya juga pernah memimpin Goa 4 hari, kemudian dia melakukan, kalau orang Bantaeng, Jalaramban na Bantaeng, kalau orang Bulukumba, Datuk di Tiro, kalau orang Selayar, Datuk di Bandang, kalau orang Sinjai, Pandrita Kita, dan lain-lain terusnya. Kalau orang Pinrang, Lasindrang, sebagai orang perkasa. Kalau Sidrap, Nenek Malomo, dan seterusnya. Putus hubungan dengan orang-orang arif. Nggak, persoalannya Putus kan, hubungan dengan wali, putus hubungan dengan Islam. kan persoalannya begini. Saya tidak tahu narasi kita. Saya selalu kan bilang sama Anda atau teman-teman budayawan, narasi kita itu banyak sekali. Kita kehilangan naratornya yang nggak ada. Ya. Anda bisa mengatakan bahwa Sinjai, Pandita kita, tulis soal Bantaeng, Mutatoa, Maros, Tanah Saliwangi, Ya. Pinrang, Lasindrang, Sidrap, Nenek Malomo. Tapi kan sekedar simbolik. Saya khawatir orang Bantaeng pun tidak paham apa makna Mutatoa. Tapi kan kita tidak bisa biarkan seperti itu. Jadi menurut Anda masih bisakah kita bersepakat ya untuk mengatakan ayo loh kita berdiri di sini bahwa teknologi itu maju iya, tetapi ini tidak bisa hilang. Kayak Anda bilang kayak bagaimana transformasi budaya itu di Jepang masuk kepada transhumanisme, transformasi perubahan kekinian. Itulah sebenarnya menjadi tugas dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Tulislah misalnya, tulislah pahlawan-pahlawan tingkat desa, tingkat apa tentang seseorang pasti ada. Iya. Tulislah nama-nama di balik arti di balik penamaan. Misalnya Ribu Rakne, kenapa disebut Ribu Rakne? Benteng Panyua, kenapa disebut begitu? Kan ada semua itu. Gak dong, kenapa dibilang? Tapi tidak ada pun. Itulah yang sebenarnya menjadi tugas para dinas kebudayaan. Ini
menurut pandangan saya justru dinas kebudayaan itu menjadi disitulah bercokol pada para penjahat-penjahat kebudayaan. Ambil satu contoh, kalau ada pengiriman penari, keponakannya kepala dinas biasa yang dikirim, penarinya kasihan, atas nama penari begini. Tiba-tiba istrinya kepala dinas yang baca puisi di depan gubernur, kan kacau namanya itu. Kemudian mereka dikasih proyek transaksional, ya mungkin pembagiannya 40-60% mereka ambil, cuma 40% dibagi. Kayak begitulah. Nah, itulah yang saya bilang, ini tidak serius ini orang-orang ngurusi bangsa. Setuju. Tidak serius. Saya kadang-kadang berpikir, saya nggak tahu siapa yang salah ini ya. Kita pernah bersama-sama berkumpul di suatu tempat di Makassar, Gedung Kesenian misalnya. Sepakat kita semua. Tapi kita tidak punya, saya juga kenapa kita kehilangan pergerakan untuk melawan seperti ini. Padahal dalam pandangan saya kalau kita bisa mendistribusi konsep ini ke masyarakat, masyarakat pasti terima kok. Ya kan? Saya ingat sekali waktu zaman kecil kita kan masih kalau ada kelebihan kue di rumah kita, dia selalu antar ke rumahnya Pak Amin juga dong, gitu kan. Kalau kita antar kue rumahnya Pak Amin juga, Ibu Amin pun pusing. Dia tidak mau kasih kembali kosong piringnya Pak ayah saya misalnya, itu ibu saya kan, itu bukan isi piring itu, bukan itu, tapi kan silaturahmi itu kan sedemikian kuat. Itu siri, tidak berdiri sendiri. Ada pace. Pace itu menjaga rasa empati kita terhadap penderitaan orang lain. Tetap menjaga silaturahmi kita. Nah, itu wujudnya begini. Haram makanan kau makan di rumahmu. Kalau 7 rumah sebelah kiri, sebelah kanan, depan, belakang ada yang kelaparan. Ya, itulah sebabnya sampai rumah-rumah di kampung itu tidak ada pagar sampingnya. Supaya seluruh dapur bersambung. Kalau tengah malam kita datang, rumahnya sudah hampir rubuh. Kita masuk bertamu, ada kopi, ada ayam tersedia. Kenapa? Tidak ada kopinya, dia ke sebelah, tidak ada gulanya, ke sebelah ayamnya, tetangganya sana dia potong. Nah, itulah namanya sifat cei. Kalau ada anaknya main 7 orang, mamanya mau memasak di atas, di bawah kolong kanan. Dia masak untuk 8 orang. Kemudian dia bilang, panggil naik sini semua makan. Dia tidak bilang, pulang anakku mau makan. Itulah sebabnya sampai seluruh anak yang ada di kampung itu merasa seluruh orang tua yang ada di situ adalah orang tuanya. Dan seluruh orang tua merasa seluruh anak yang ada di situ anaknya. Itu di kampung jadi aman. Ini sekarang ada kematian di sini, yang lain balap-balap, yang sebelahnya tetangga main gitar. Karena tidak ada lagi sifat C itu, sikap begitu. Ini yang saya bilang, kita gagal mempelajari dan mentransformasi pada kehidupan kekinian. Ini jadi saya percaya, saya menyadari bahwasanya secara saya memilih hidup ini, garis ini adalah jalan yang sepi, panjang, miskin. Nah, tapi kalau tidak ada yang mewakafkan dirinya seperti itu, bagaimana nih nasib kebudayaan kita? Itulah. Setuju. Kita Ya. tanpa terasa kita 45 menit. Durasi kita yang cuma 45 menit, tapi kita akan coba kesempatan yang lain. Ya. Apa closing statement Anda dalam diskusi kita ini untuk menutup ini, untuk sampai ke pesan kepada masyarakat? Pulanglah. Saya minta kalian pulang. Pulanglah ke leluhurmu. Di sana kau akan menemukan kearifan. Jangan kau tinggalkan leluhurmu. Karena komunitas yang meninggalkan leluhurnya, kearifan-kearifan, pasti terpecah belah. Karena itu, pulanglah. Dari hatiku.
minta kalian pulang. Tidak usah terlalu percaya dengan hiruk pikuk dunia ini. Pulanglah. Itu saya punya filosofi. Terima kasih. Asmin Amin luar biasa Teta. Ya, Pesan Anda hari ini. Saya ingin mengatakan kepada teman-teman di khususnya Kota Makassar. Kita harus balik pemahaman tentang Makassar. Bahwa Makassar itu bukan miliknya saya, bukan miliknya Asmin Amin, bukan miliknya wali kota. Tetapi Makassar memiliki Asmin Amin, memiliki wali kota, Makassar memiliki orang Jawa, Makassar memiliki Pantai Losari. Mestinya yang kita pakai itu. Bukan kita yang punya Makassar, tapi Makassar yang punya kita. Demikian pertemuan kita hari ini dan kita lanjut dalam sesi-sesi berikut bersama teman-teman budayawan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.